suaranya kasar, dikasih nggak? Nggak akan dikasih. Gitu. Nggak akan dikasih. Nah, dan penting lagi pada saat kita membaca doa yaitu sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan berkah bagi kita semuanya. Ilmu itu kita tuntut dari lahir sampai kita meninggal masih menuntut ilmu. Itu pun berdoa dari lahir kita sudah berdoa sampai kita meninggal masih didoakan oleh orang lain. Pada saat kita meninggal dalam kubur didoakan oleh keluarga yang tinggal di dunia pasti dikirim doa. Jadi doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu juga sangat penting. Kita lahir belajar apa pertama sekali? Belajar berjalan, belajar makan. Itu kan dalam hal ini ada belajar semuanya. Nggak ada belajar nangis. Kita bukan belajar nangis pertama sekali. Pertama sekali kita belajar adalah menangis. Pas kita harus tak mulai nangis. Habis baru kita belajar lain. Sudah besar, berusaha sedikit belajar merangkak. Dari merangkak belajar sendiri, dari belajar baru belajar berjalan. Dari berjalan sedikit belajar lagi berbicara walaupun nggak tahu plak. Tapi dengan sendiri-sendirinya kita belajar berjalan sehingga kita bisa berbicara. Itu kita sudah sekolah, sudah TK, sudah SD. Jadi, baiklah. Sebelum kita belajar itu kembali, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional kita hari ini. Semuanya bisa berdiri?
kita akan belajar tentang itu. Pada saat kita belajar nanti, Ibu akan menilai kalian secara observasi, ada diskusi kelompok, ada individu. Itu semua akan menilai kamu. Bagaimana kalian mengerjakan dalam kelompok anak-anak kerjasamanya? Observasi, bagaimana kalian dalam pengamatan nantinya? Mengamati video, Ibu akan mengamati semua kalian. Ibu akan mengobservasi kalian semua. Dan bagaimana etika kita dalam pemanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar
menjadi dampak positif, ya kan? Tapi kalau nontonnya berjam-jam sampai puluhan jam tidak lupa dengan waktu, positif apa negatif? Negatif. Jadi bisa menonton itu bisa positif, bisa negatif, tergantung kita. Jadi ditulis di sini bisa nontonnya ditambahkan nonton yang bagaimana? Nonton yang bagaimana? Apakah nonton berita? Apakah nonton hiburan? Tulis di sini nonton yang bagaimana? Oke? Oke. Selanjutnya yang ketiga, bisa bermain game offline dan online. Apakah itu dampak positif? Tidak, itu bukan dampak positif karena bermain game itu bukan hal yang positif. Bermain game itu adalah hal yang negatif. Itu dampak negatif. Jadi untuk kelompok Alia, untuk dampak positifnya satu lagi ditambahkan apa yang bagus. Untuk bisa nontonnya apa? Tambahkan lagi nanti. Oke? Inilah gunanya kita diskusi bersama-sama. Kalau ada teman yang keliru, kalau ada teman yang salah bisa kita perbaiki. Oke? Terima kasih buat Alia dan terima kasih buat kelompok semuanya yang sudah mau membacakan hasil kerja kelompoknya. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa penggunaan teknologi itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, itu ada sebuah video kalian nonton. Kira-kira jawaban yang kalian tuliskan tadi itu ada nggak di video? Ada nggak dijelaskan di dalam video bahwa dampak positif yang kalian tulis itu ada nggak di video? Mau menonton? Sebelum itu, bangun dulu kita ice breaking dulu sekali. Ice breakingnya rentang tangan semuanya. Rentang tangan. Oke? Kalau pernah tangan teman boleh pinggir sedikit. Oke? 1, 2, 3. Positif dan negatif gadget. Di zaman sekarang, manusia tidak lepas dari teknologi di kehidupan sehari-harinya. Salah satunya adalah gadget yang selalu menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sesuatu pasti memiliki kelebihan yang berbeda. Juga dengan gadget, di antara dampak positif gadget, satu, mempermudah komunikasi. Karena kita hidup berdampingan dengan satu sama lain, komunikasi dengan menggunakan gadget sangatlah penting. 2. Meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone. Sudah lengkap? Ya. Nah, kira-kira ada nggak jawaban kalian yang sama dengan di video? Ada. Apa yang sama? Masih coba tunjukkan. Tidak fokus dalam belajar. Tidak fokus dalam belajar. Oke, bagus. Kecanduan saat main HP. Kecanduan saat main HP. Ada lagi? Yang sama jawabannya seperti di video? Mempermudahkan komunikasi. Memudahkan komunikasi. Nah, tadi
Selanjutnya, anak-anak ibu sering menonton saat makan? Ada yang apa? Nonton TV, nonton HP? Ada? Ada. Kalau tidak menonton, makanan tidak habis. Kalau pokoknya kalau tidak melihat sesuatu, makanan tidak habis. Itulah yang kalian lakukan selama ini. Apakah itu baik? Tak baik. Menonton sambil makan itu tidak baik. Jadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif itu kurangkan mulai sekarang. Kurangkan sedikit demi sedikit. Nah, untuk lebih kejelasannya lagi, ibu ada sebuah video lagi. Selanjutnya setelah ada sebuah video, ada sebuah presentasi lagi. Sekarang nonton satu buah video lagi. Bagaimana video yang kedua ini adalah apa? Video bagaimana seseorang menggunakan teknologi itu salah. Penggunaan teknologi itu ada salah, ada benarnya. Yang salah itu kenapa, yang benar itu kenapa. Nah, video ini akan menjelaskan tentang itu. Setelah kalian nonton video yang satunya lagi ini, kalian akan ada sebuah LK lagi untuk mengerjakan kelompok. Nonton video baik-baik. Videonya adalah perlindungan dunia maya. Tadi ibu lihat di jawaban kalian ada yang namanya cyberbullying. Nah, inilah dia cyberbullying. Kelompok mana tadi yang ini? Oke, Bapak kelompok 1, 2, 3 kelompok yang mengatakan bahwa cyberbullying itu adalah dampak negatifnya. Kenapa dampak negatif? Sekarang kita lihat video. Dampak positif dan negatif gadget. Di zaman sekarang, manusia tidak lepas dari teknologi.
yang baru-baru ini terjadi yaitu Timothy. Dia terkena cyberbullying dari teman-temannya. Timothy. Dia terkena cyberbullying dari teman-temannya sampai dia bunuh diri loncat dari lantai 2. Itu salah kita dalam penggunaan teknologi ataupun salah kita dalam penggunaan KA. KA itu malah memudahkan kita untuk mencari solusi sesuatu, untuk berkomunikasi jarak jauh, untuk belajar, untuk mencari ide-ide yang kita tidak dapatkan dari orang lain, bisa dipelajari melalui KA. Tetapi dengan salah penggunaannya tidak tepat bisa membunuh nyawa orang lain. Tadi ini ada sebuah positif. Teknologi, dampak negatif dan dampak positifnya daripada penggunaan teknologi. Apa sih itu teknologi? Apa itu teknologi? Satu orang saja? Oke, Sofia. Teknologi itu adalah suatu alat yang dapat membantu kita untuk belajar. Kalau salah kita gunakan, salah juga tempatnya. Peran teknologi, ada berapa peran teknologi? 3. Oke, sebutkan Bilal. 1. Belajar. Belajar. Belajar itu bagaimana? Membantu siswa memahami konsep baru dan menyelesaikan tugas. Oke, Al. Berkomunikasi. Memudahkan siswa terhubung dengan teman dan keluarga di mana saja. Oke, berkomunikasi untuk memudahkan kita terhubung dengan orang di mana saja. Oke, Zain. Benar-benar menawarkan permainan dan hiburan yang menyenangkan. Oke, yaitu bersenang-senang. Maka bersenang-senang bisa ditawarkan kita untuk berlibur. Kalau kita sering menggunakan KA dengan tepat, misalnya kita mencari berita. Oh, saya liburan ini nih. Bulan depan saya mau liburan nih. Kita cari tempat di mana kita untuk kita libur. Kita cari tempat yang indah-indah sesuai dengan budget yang kita gunakan. Di situ ada rekomendasi untuk tempat kita liburan. Ada juga untuk bermain. Dampak positif teknologi untuk siswa kelas 5 ataupun untuk semuanya. Salah satunya coba saya sebutkan. Ayo Zainal. Oke, belajar coding dengan lebih mudah. Oke, Nonaya. Mencari informasi secara cepat. Nabila. Menghasilkan proyek kreatif yang menyenangkan. Menghasilkan proyek kreatif yang menyenangkan. Oke, ada lagi sekarang. Nah, inilah dampak positif. Selain yang kalian sebutkan tadi, ini juga termasuk dalam dampak positif penggunaan teknologi. Yang pertama, belajar kita lebih mudah. Yang kedua, mencari informasi cepat ya. Kita tidak tahu, kita sulit bertanyakan kepada orang lain. Tapi dengan adanya teknologi, langsung kita buka HP, keluar informasi yang kita cari. Yang ketiga, menghasilkan proyek kreatif yang menyenangkan. Kok bagaimana ini menghasilkan proyek kreatif? Ada aplikasi sekarang, ada aplikasi Canva, ada Google AI, ada ChatGPT, ada Mbak Cici. Jadi kalau kita mencari proyek di situ, proyek kreatif kita bisa menggunakan Canva. Seperti ini PPT ini yang Ibu hasilkan ini melalui Canva. Oke. Selanjutnya, manfaat penggunaan KA yang positif. Oke, Indonesia. Anak-anak bekerja sama menggunakan tablet untuk belajar. Oke, anak-anak bisa menggunakan tablet belajar bersama-sama. Dampak negatifnya, oke, tidak lagi. Cyberbullying menyakiti perasaan orang lain. Oke, Zainal. Membuang waktu terlalu lama berpikir. Terlalu lama bermain game. Bila Motivasi
Membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Oke, Al. Ketergantungan. Sulit mau terhadap tugas penting. Oke, adakah dampak yang sudah ibu tuliskan ini di otak kalian tadi? Ada. Berarti kalian sudah paham apa dampak positif, apa dampak negatif sebelum ibu menjelaskannya. Akibat dari penyalahgunaan teknologi. Coba Siti sekali. Anak
anak-anak di Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sama yang hina. Udah kan hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus budaya seperti Sekarang, mari sama-sama kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan setelah kita belajar tadi? Mengenal tentang teknologi. Apa? Mengenal teknologi. Mengenal teknologi. Oke, bagus. Ada lagi? Apa yang kita belajar tadi? Tahu yang mana positif dan Tahu yang mana positif dan negatif. yang mana negatif dalam penggunaan teknologi. Bagus. Ada kedua. Apa lagi? Banyak kita tadi pagi belajar kan? Nah, udah dua, baru dua disebut apa lagi? Tahu bagaimana cara menggunakan teknologi yang benar. Oke, bagus. Jadi, pembelajaran kita hari ini itu yang pertama sekali kita tidak boleh menggunakan teknologi itu secara sembarangan. Gunakanlah dengan bijak teknologi itu. Karena dari penggunaan teknologi yang salah itu akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk. Kalau kita menggunakan teknologi dengan secara bijak, secara baik, penuh dengan ketelitian, juga akan menimbulkan dampak yang positif bagi kita. Karena dampak yang negatif itu tidak bagus. Dampak negatif itu bisa menyakiti hati orang lain dan bisa juga membuat kita ini masuk ke dalam kehidupan kita ini menjadi lebih buruk. Kalau kita salah dalam menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu bisa untuk apa saja? Yang baik-baiknya bisa untuk berkomunikasi, apa lagi? Belajar. Kalau seandainya, kalau orang tua zaman dahulu itu, kalau anaknya merantau, rindu tidak ada tempat untuk melihat. Kalau sekarang, mudah nggak? Mudah, kita ada teknologi sangat mudah. Yaitu lewat HP saja sudah lihat. Oh, saya rindu nih untuk anak saya. Telepon terus, lihat wajahnya. Kalau dulunya mana ada? Nggak ada. Tulis surat. Surat itu nyampainya 3 minggu. Tunggu balasan 3 minggu, 1 bulan baru, 1 bulan lebih baru dapat